Kalau tadi Bapak bilang ada peribahasa, saya jadi teringat peribahasa, sebetulnya bukan peribahasa tapi istilah dari Albert Einstein yang kurang lebih menyebutkan insanity, kegilaan, is doing the same thing over and over again but expecting different result. Kegilaan itu adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang kali, tapi kita berharap hasil yang berbeda. Dengan di bawah kepemimpinan Bapak, track record Bapak tadi yang sudah kita sama-sama dengar, rasa-rasanya ada harapan, Pak, di hati kami rakyat untuk melihat wah ini ada perbedaan, ada perubahan nanti. Ya Shirley, kamu kok halus banget dengan Pak Jenderal. Iya, ini agak halus. Pertanyaan biasanya Mas Anies. Galak katanya. Sebentar, pertanyaan saya adalah apa hal mendasar yang kiranya akan berbeda, Pak? Pak Presiden ini kan orangnya sebetulnya senang mendengar dari bawah. Nah mungkin ini ke depan saya akan turun ke lapangan, saya akan mendengar suara rakyat, dan saya juga akan melihat hal-hal yang tidak benar, yang program unggulan Presiden, dan saya akan langsung sampaikan di situ, dan saya akan melaporkan kepada Presiden. Artinya di sini tidak ada basa-basi, tidak ada drama, tidak ada istilahnya hanya sandiwara. Jadi kalau misalnya saya turun di lapangan, ini kenyataannya dan saya akan sampaikan ini loh ya. Nggak ada ceritanya, wah ini jangan nanti orang lain airkan. Nggak ada, ini uang rakyat yang harus kita selamatkan. Presiden selalu menyampaikan, ini demi rakyat, demi rakyat, demi rakyat. Dan beliau juga paham kalau ini uang rakyat gitu loh. Yang kemudian akhirnya disalahgunakan. Oh itu yang saya katakan waktu saya acara di PIKI, kalau MBG melakukan kegiatan-kegiatan di luar norma dan merugikan program unggulan Presiden, saya akan babat betul itu. Nggak ada cerita itu, siapapun. Saya sudah dapat informasi, saya sudah dapat laporan bahwa bahkan tegas-tegas Pak Dasko nyampaikan, Pak Dudung, pokoknya kalau sudah terjadi penyimpangan-penyimpangan jangan ragu-ragu. Bapak laporkan, itu aja. Ya kita harus transparan. Nah ini nanti bahasa komunikasi publik dan komunikasi kepada Presiden. Karena salah satu tugas pokoknya KSP itu adalah sebagai penyambung antara pemerintah dan rakyatnya. Ya kondisi rakyat bagaimana, kondisi pemerintah bagaimana, untuk memastikan yang kemudian akhirnya program pemerintah itu betul-betul dirasakan oleh rakyat dan keluhan rakyat juga harus dirasakan oleh pemerintah. Nah dalam konteks ini karena KSP itu adalah lembaga yang paling mengikat dan paling terdekat dengan pemerintah dan istana, apa yang akan dilakukan oleh Pak Jenderal sebagai bos besar di KSP ketika presidennya dihantam kanan kiri? Mungkin banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya. Bagi saya pasti pemerintah itu punya exposure, punya data driven untuk dijelaskan kepada publik bahwa sebenarnya apapun yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu on the right track. Itulah yang saya sebut apakah Pak Jenderal akan siap pasang badan all the time, 24 jam memberikan pembelaan kepada pemerintah ketika ada sisi-sisi yang kemudian dianggap itu sangat kritikal, Pak. Gimana komitmen Pak Jenderal dalam hal itu? Begini Mas, jadi ini kan dengan dilantiknya saya sebagai KSP ada 5 kedeputian. Ada 1 deputi yang kemudian dipisahkan, itu Badan Komunikasi. Yang kemudian sekarang menjadi tersendiri. Itulah yang dipimpin oleh Pak Kodari, Badan Komunikasi Pemerintah. Bakom. Nah, Bakom yang ya menurut beliau mungkin ini sudah istilahnya kita harus berhadapan dengan media, berhadapan dengan informasi yang kemudian bisa harus ditangani. Oleh karenanya ditangani oleh salah satu badan yang memang disiapkan untuk mengatasi atau menyampaikan hal-hal yang memang berkaitan dengan pemerintah. Tetapi inputnya tetap dari KSP. Nah, jadi yang menyampaikan secara langsung kepada publik itu nanti Bakom itu sendiri. Tidak lagi KSP seperti press conference dan segala macam. Tetapi KSP sekarang lebih banyak kepada eksekusi di lapangan. Bagaimana menerima informasi dari masyarakat, bagaimana penyambung antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Kemudian kalau terjadi ada ketimpangan program dari pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, termasuk
program-program pemerintah unggulan yang saat ini sedang digalakan oleh Bapak Presiden. Nah itu jadi yang membedakan itu di situ. Bahkan sekarang kan saya menerima laporan dari masyarakat 24 jam. Kalau ada hal-hal menjadi keluhan-keluhan yang berkaitan dengan program-program prioritas Presiden, laporkan ke KSP. Dan saya pun pasti akan menyampaikan keluhan-keluhan seperti itu. Oke, Luar baik, terima biasa. kasih. Luar biasa. Kita harus jeda dulu ya, seusai jeda Masih kita semangat. Ini masih akan semangat. lanjutkan. Pertanyaan-pertanyaan masih semangat kita ini. Seusai jeda, sesaat lagi. Q&A masih akan kembali. Tetaplah bersama kami. Sebelum kita naik di puncak kesebelasan, saya akan merekrut kelompok-kelompok kecil dulu. Saya sampaikan tidak ada naturalisme. Semuanya putra Indonesia dan putri Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.